Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari reaksi kompleks part 3-nya, yaitu tentang substitusi ligan pada kompleks oktahedral. Setelah kita mempelajari di sebelumnya, yaitu substitusi ligan untuk kompleks quadrant. Ya, sekarang substitusi ligan pada kompleks oktahedral. Ini referensi yang bisa kita pelajari, ya, di sini ada 5. Oke, selanjutnya. Misalnya contohnya itu adalah Cr3 dan CO3, di mana dia memiliki volume aktivasi yang berbeda-beda. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa volume aktivasi ini akan mempengaruhi mekanisme reaksinya, yaitu jika volume aktivasinya dia negatif, asosiatif, kemudian kalau positif dia mekanisme disosiatif. Ya, saya ingatkan kembali ini. Oke, selanjutnya saya ingatkan kembali juga tentang kompleks yang dia labil atau inert atau non labil ya. Maka semakin ke kanan ini dia semakin labil dan semakin ke kiri di sini ya, dia semakin non labil. Oke, sudah ingat kembali bahwa kemarin kita mempelajari yang labil itu adalah rata-rata dia di sebelah sini ya. Kemudian yang non labil dia di paling kiri ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, mekanisme reaksi untuk substitusi oktahedral itu ada 2 macam. Substitusi reaksinya yang dapat kita pelajari, yang pertama itu adalah anasi, yaitu mereplace H2O oleh ligan X yang anion ya. Jadi di sini X dia akan mereplace H2O. Nah, ini adalah namanya anasi. Nah, di mana pergantian langsung X oleh Y itu tidak dapat dipelajari. Jadi Y yang langsung menggantikan X itu tidak dapat dipelajari. Ini akan selalu melibatkan kompleks aku. Jadi ada 2 step ya. Replace yang pertama itu dia menggantikan ligannya dengan air terlebih dahulu ya. Y ini jadi tidak bisa langsung menggantikan X. Jadi X-nya ini digantikan terlebih dahulu dengan air, kemudian airnya ini nanti dia digantikan oleh ligan yang lain. Jadi tidak bisa langsung menggantikan Y menggantikan X, tapi X digantikan dengan air terlebih dahulu, maka air ini digantikan selanjutnya oleh Y. Oke. Jadi yang pertama kita tadi ketahui bahwa reaksinya adalah anasi, yaitu mereplace H2O dengan ligan X. Dan yang selanjutnya adalah akuasi, yaitu kebalikannya, mereplace X dengan H2O, di mana X di sini adalah ligan yang labil. X adalah ligan yang labil. Maka di sini H2O menggantikan X, ya. Jadi kebalikannya anasi, kalau anasi X menggantikan H2O, sedangkan akuasi H2O menggantikan X. Kemudian kita akan pelajari satu-satu reaksi anasi. Maka mekanisme yang mungkin terjadi ya untuk menggantikan tadi X-nya adalah H2O, kemudian Y-nya adalah anion. Y ini akan menggantikan H2O, maka mekanismenya kemungkinannya itu yang pertama adalah mekanisme asosiatif ya. Ini sudah kita pelajari di awal bahwa mekanisme asosiatif ini maka dia pada fase intermediate akan membentuk bilangan koordinasi 7 ya. Bilangan koordinasinya akan meningkat dari 6 menjadi 7. Nah, mekanisme asosiatif ini
ya. Karena mekanisme asosiatif itu antara entering ligand dan leaving ligand itu sama-sama diikat pada fase intermediate sehingga bilangan koordinasinya dia akan meningkat. Nah, pembentukan fase intermediate dari bilangan koordinasi 6 menjadi 7 dia lajunya itu dia lambat. Kemudian selanjutnya yaitu pelepasan X. Nah, menjadi produk yang diinginkan. Dia biasanya lajunya dia lebih cepat ya. Nah, pada fase intermediate dengan bilangan koordinasi 7 ini, dia akan membentuk yang pertama monocade octahedron atau pentagonal bipiramidal. Oke. Nah, di sini lajunya itu akan ditentukan pada step yang lambat. Tadi itu pada pembentukan fase intermediate ya. Di mana di sini tumbukan antara kompleks Ml5X dan entering ligand atau incoming ligand Y akan memproduksi atau menghasilkan bilangan koordinasi 7 ya. Dan langkah yang kedua itu akan lebih cepat ya dengan disosiasi pelepasan ligand X ya. Nah, pada mekanisme asosiatif ini dia akan bergantung pada konsentrasi Ml5X dan Y. Jadi bergantung pada Ml5X ya dan juga Y. Sehingga lajunya itu dia adalah K1 kali konsentrasi Ml5X kali konsentrasi Y. Ya, ini sudah kita bahas di awal. Kemudian selanjutnya mekanisme kemungkinan yang kedua itu adalah disosiatif ya. Di mana disosiatif ini leaving ligand atau X itu akan dilepas terlebih dahulu membentuk bilangan koordinasi 5. Jadi kebalikannya yang tadi, kalau disosiatif itu dia dari bilangan koordinasi 6 karena dilepas terlebih dahulu X, leaving ligandnya itu dia akan membentuk bilangan koordinasi 5. Ya. Kemudian baru dia membentuk produk. Jadi tadi bedanya seperti pada yang telah dijelaskan di awal, bahwa kalau mekanisme asosiatif pada fase intermediate itu dia akan diikat semuanya leaving ligand dan entering ligand sehingga dia bilangan koordinasinya meningkat. Sedangkan disosiatif dia dilepas terlebih dahulu X sebagai leaving ligand sehingga bilangan koordinasinya dia berkurang dari 6 menjadi 5. Nah, pada fase intermediate dengan bilangan koordinasi 5 ini, dia bentuknya bisa square piramidal atau trigonal bipiramidal. Oke. Jadi, langsung saja kalau tadi mekanisme asosiatif dia bergantung pada keduanya, yaitu kompleks awalnya dan konsentrasi kompleks awal dan incoming ligand atau entering ligand Y. Sedangkan pada mekanisme disosiatif ini, dia hanya bergantung pada konsentrasi kompleks awalnya, yaitu Ml5X, dan tidak bergantung pada konsentrasi incoming ligand atau entering ligand Y. Sehingga lajunya itu adalah K1 kali konsentrasi Ml5X. Jadi tanpa konsentrasi Y. Ya. Jadi hanya bergantung pada kompleks awalnya, ya, tidak bergantung pada incoming ligand atau entering ligand. Oke, kemungkinan yang selanjutnya yaitu mekanisme interchange, di mana mekanisme interchange ini dia seperti pada penjelasan sebelumnya, pada fase intermediate itu dia mulai yaitu dia memulai ikatan, baru memulai ikatan, kemudian sedangkan
sedangkan X di sini dia baru memulai melepaskan. Jadi Y baru memulai bentuk ikatan dan X baru memulai untuk melepaskan, di mana dia biasanya mengikuti SN2 ya. Dan di sini seperti pada keterangan sebelumnya bahwa mekanisme interchange di sini pada fase intermediate itu bisa diisolasi dan diidentifikasi. Jika pada fase intermediate ini bisa diisolasi dan diidentifikasi, maka itu dia adalah mekanisme interchange. Dan jika pada fase intermediate ini dia tidak bisa diisolasi maupun tidak bisa diidentifikasi, maka dia bukan mekanisme interchange ya. Oke, langsung pada kesimpulannya tadi, jika asosiatif dia bergantung pada keduanya, konsentrasinya lajunya ya, ml5X dan konsentrasi Y sebagai entering ligand atau incoming ligand. Sedangkan kalau disosiatif dia hanya bergantung pada konsentrasi ml5X, hanya bergantung pada konsentrasi kompleks awalnya. Sehingga di sini mekanisme disosiatif itu pada umumnya itu dia lebih disukai ya, karena hanya bergantung pada konsentrasi ml5X. Jadi di sini juga tidak boleh mengikuti mekanisme 2 ya, harus salah satu ya. Selain tadi di awal kita mempelajari volume aktivasi yang negatif dan positif ya, yang untuk membedakan asosiatif dan disosiatif, tetapi juga pada mekanisme substitusi ligand pada kompleks oktahedral ini yang lebih disukai itu adalah mekanisme disosiatif. Jadi berbeda dengan kompleks square planar yang sudah kita pelajari, itu yang lebih disukai adalah mekanisme asosiatif. Sedangkan pada substitusi ligand pada kompleks oktahedral kali ini yang kita pelajari, itu dia lebih suka mengikuti mekanisme disosiatif. Oke, tadi reaksi anasi, sekarang adalah reaksi akuasi, di mana kompleks yang berada dalam larutan itu dia rentan terhadap rentan untuk mengikuti akuasi atau hidrolisis ya. Maka di sini berarti ligand itu dapat direplace dengan air ya. Seperti yang telah kita diskusikan di awal bahwa ketika ligand itu dia ketika ada ligand yang lain ya, maka dia akan sedikit reaksinya itu sedikit ada intervensi dari solvent ya. Oke, sehingga dia untuk menentukan kinetikanya itu dia lebih complicated karena ada intervensi dari solvent itu tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu contohnya adalah kompleks CO3 yang inert atau non-labil ya, kompleks yang non-labil CO3. Maka dia dapat ditemukan bahwa pada kompleks ini mengalami hidrolisis. Ternyata hidrolisis atau proses akuasinya itu dia bergantung pada pH. Oke. Jadi untuk reaksi akuasi ini dia bergantung pada pH. Kita lihat yang pertama adalah yang pertama adalah hidrolisis asam untuk kompleks CO NH3 5 kali X 2+. Nah, di sini X-nya akan digantikan oleh H2O sebagai entering ligand dan ternyata lajunya itu dia hanya bergantung pada konsentrasi kompleks awalnya. Nah, dari sini kita dapat memprediksikan mekanisme apa. Nah, betul mekanisme disosiatif karena hanya bergantung pada konsentrasi kompleks awalnya. Ya. Di sini ada beberapa bukti bahwa mekanismenya itu memang mekanisme disosiatif ya, ada beberapa bukti di sini bahwa
laju akuasinya itu ya, di sini yang mempengaruhi adalah kekuatan ikatan COX, di mana X-nya bisa F, Cl, Bri, ya. Maka di sini energi ikatannya semakin berkurang dengan energi ikatannya semakin berkurang, maka di sini dia lajunya semakin cepat, ya. Jadi ikatannya antara logamnya dengan X sebagai living ligand itu semakin berkurang, maka dia lajunya semakin cepat, ya. Karena di sini mekanismenya adalah disosiatif, maka X-nya dilepas terlebih dahulu. Semakin kuat ikatannya antara CO dengan X, maka lajunya dia akan semakin lambat, ya. Semakin melemah ikatan CO dengan X, maka lajunya dia semakin kuat, ya. Ini mengikuti teori HSAB, ya. Ini akan dipelajari selanjutnya dengan Bu Nuraini, ya. Oke, selanjutnya ini kalau hidrolisis asam berarti dia lebih mengikuti mekanisme disosiatif. Oke, selanjutnya itu ada tentang halangan sterik untuk reaksi akuasi, ya. Di sini semakin ukuran ligand bidentat itu semakin meningkat, maka laju akuasinya juga meningkat. Nah, ini bukti bahwa dia mengikuti mekanisme disosiatif, ya. Semakin bulk, ya, semakin ruah, semakin besar ukurannya steriknya atau halangan steriknya semakin besar, maka dia laju akuasinya juga semakin meningkat. Mengapa? Karena di sini ikatan antara atom pusat dengan ligan yang lain dia akan semakin lemah. Jika halangan steriknya ligannya semakin besar, maka ikatan antara atom pusat dengan ligan lainnya itu dengan ligan Cl, ya, CO dengan Cl dia semakin lemah. Maka semakin mudah dia dilepas dan semakin mudah mengalami proses akuasi, yaitu pergantian H2O, ya. Cl-nya semakin mudah dilepas, ya, sehingga laju akuasinya dia semakin meningkat. Oke. Selanjutnya yaitu efek dari muatan. Tadi tetap masih CONH3 5 kali Cl, ya. Maka di sini dapat diketahui bahwa ikatan CO dengan Cl di sini dia akan semakin meningkat, akan semakin kuat jika dia muatannya lebih besar, sehingga dia laju akuasinya dia semakin kecil, ya. Maka di sini dia berbeda muatannya, ya, sehingga kekuatannya yang dia memiliki muatan lebih besar, dia kekuatannya lebih besar. Oke. Karena kekuatannya lebih besar sehingga lajunya dia akan lebih kecil, maka laju akuasinya dia akan lebih lambat. Oke. Selanjutnya yaitu hidrolisis basa. Kalau tadi hidrolisis asam, sekarang hidrolisis basa. Tadi yang hidrolisis asam itu plus H2O, sekarang hidrolisis basa itu adalah plus uhamin. Di mana ternyata pada hidrolisis basa ini, dia lajunya itu bergantung pada konsentrasi awal kompleksnya dan konsentrasi incoming ligand atau entering ligand, yaitu uhamin. Sehingga kalau dia bergantung pada keduanya ini, maka dia mekanismenya biasanya adalah mekanisme asosiatif. Jadi untuk hidrolisis asam, dia biasanya mekanismenya adalah disosiatif, sedangkan hidrolisis basa biasanya mekanismenya adalah asosiatif. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari reaksi stereokimianya. Kalau tadi kita sudah mempelajari ada reaksi akuasi dan reaksi anasi,
Dan selanjutnya kita akan mempelajari substitusi pada kompleks trans. Maka di sini mekanisme yang digunakan itu adalah mekanisme disosiatif yang paling disukai pada substitusi ligan pada kompleks oktahedral, yaitu memiliki 3 cara yang berbeda, yaitu bila posisi transnya X dengan B atas dan bawah seperti ini, maka X karena mengikuti mekanisme disosiatif ya, maka X dilepas terlebih dahulu, maka dia akan membentuk fase intermediatnya membentuk square piramidal. Dan Y masuk menggantikan posisi X. Dan hasilnya dari posisi trans X dan B, hasilnya produksinya juga posisinya trans. Sedangkan jika posisi transnya X dan B pada posisi ini atau sebelah sini ya, maka X dilepas terlebih dahulu, maka pada fase intermediate dia akan membentuk trigonal bipiramidal. Selanjutnya, jika Y-nya masuknya pada sebelah sini, ya, maka dia membentuk produknya adalah cis, ya, posisinya. Sedangkan kalau Y-nya masuk pada posisi ini, bentuknya juga cis. Sedangkan Y masuk pada posisi ini, ya, dia bentuknya trans, ya, produknya. Nah, sedangkan posisi X dan B, X-nya di bawah di sini, kalau ini tadi di atas, ya. Kalau posisi X-nya di bawah, maka X-nya jika dilepas, dia juga membentuk trigonal bipiramidal. Jika Y masuk sebelah sini, maka dia bentuknya produknya adalah cis. Jika masuk sebelah sini, dia bentuknya produknya adalah cis juga. Jadi dari kompleks trans di sini, produk transnya itu hanya 2, dan selain 2 ini, dia bentuknya adalah cis. Nah, di sini ada beberapa stereokimia untuk akuasi, ya, yang asam, hidrolisis asam atau akuasi asam, ya. Contohnya di sini cisnya OH-, kemudian posisi cis ya, ligannya OH-, kemudian X itu adalah Cl-, maka produknya itu 100% dia cis. Nah, ini bisa dibuktikan, bisa dicoba ya. Sedangkan posisi trans yang OH, liga L-nya itu adalah OH, kemudian X-nya itu adalah Cl-, maka produk cisnya itu adalah 75%. Ya. Dan seterusnya. Ini bisa dicoba, dibuktikan dengan seperti ini, maka dia akan menghasilkan berapa persen produk cis, berapa persen produk trans. Dan selanjutnya ini untuk yang substitusi basah. Ya, yang basah, kalau tadi yang asam, di sini juga sudah ada produk cisnya itu 94, 90 ya. Dan produk transnya sisanya. Nah, ini bisa dibuktikan dengan mekanisme ini, ya, reaksi ini. Bisa dicoba-coba untuk membuktikannya produk cisnya apakah benar 100% atau 75%. Oke, kalau tadi yang kompleks trans, sekarang adalah kompleks cis. Ya. Sini X, posisi X ya, kompleks cis dengan B, posisinya. Maka dia pada fase intermediate membentuk square piramidal, seperti tadi hasilnya juga cis. Ya. Kemudian posisi X dan B di sini posisinya cis, sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Maka dia fase intermediate-nya membentuk trigonal bipiramidal. Jika Y-nya masuk sebelah sini, dia membentuk trans. Sebelah sini membentuk cis. Dia sebelah sini juga membentuk cis. Maka di sini produk transnya itu hanya 1 dan semuanya adalah cis. Oke. Bisa dipelajari sendiri, nanti dicoba-coba. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa bukti bahwa mekanisme disosiatif untuk substitusi
kompleks oktahedral ini dia lebih disukai, lebih digunakan mekanisme disosiatif. Di sini buktinya adalah dilihat dari yang pertama entering group atau entering ligand atau juga incoming ligand, yang kedua leaving group atau leaving ligand, dan yang ketiga dilihat dari halangan sterik. Kalau dilihat dari efek dari entering ligand, misalnya di sini ada reaksi anasi, yaitu L akan menggantikan H2O dan H2O1 di sini akan keluar sebagai leaving ligand. Maka di sini kita dapat melihat pada tabel selanjutnya nanti, jika kita compare laju konstantanya substitusi reaksi antara ligand anionik dan netral, kita lihat di sini. Ya, ligandnya yang di atas ini adalah anionik, kemudian yang di bawah netral. Ternyata dia perbedaan konstanta lajunya itu dia sangat jauh berbeda. Misalnya NH3 ini sebagai ligand netral 3 kali 10 pangkat 3, sedangkan CH3COO sebagai ligand anionik itu dia 30 kali 10 pangkat 3. Jadi perbedaannya itu adalah 10, faktor perbedaannya sangat besar sekali. Ya. Karena perbedaan konstanta lajunya yang sangat besar sekali ini, maka dia biasanya di sini lebih disukai itu adalah mekanisme disosiatif. Jadi kalau antara incoming ligand dan leaving ligand itu dia perbedaannya cukup besar, konstanta lajunya, itu yang lebih disukai adalah mekanisme disosiatif. Karena pada fase intermediat, kalau dia diikat semuanya, dia akan sulit ya, karena perbedaan faktor lajunya itu yang sangat jauh. Sehingga lebih disukai dia dilepas terlebih dahulu, baru L masuk sebagai incoming ligand. Ya. Sehingga yang lebih disukai itu adalah mekanisme disosiatif. Ya. Jadi dilepas terlebih dahulu baru digantikan oleh ligand L. Oke. Jadi itu alasan pertama, karena tadi itu dia antara anionik dan ligand netral itu dia laju konstantanya dia sangat besar perbedaannya. Oke, selanjutnya yaitu efek dari leaving ligand atau leaving group. Ya. Kita lihat kalau dia reaksinya adalah akuasi di sini ya, maka di sini yang berpengaruh adalah konstanta lajunya K. Ya. Sedangkan kalau reaksinya adalah anasi, yaitu L mau menggantikan H2O, maka yang berpengaruh di sini adalah konstanta keseimbangannya, ada atau Ka. Ya. Kita lihat di sini. Di sini adalah K-nya, konstanta lajunya, ya. Dan di sini adalah nilai Ka atau konstanta keseimbangan. Kita lihat. Nah, semakin ke atas, dia lajunya semakin lambat. Mengapa? Karena ikatan antara logam dan ligandnya itu dia semakin kuat. Kebalikannya, semakin ke bawah, lajunya dia akan semakin cepat. Mengapa? Karena ikatan antara logam dan ligandnya dia semakin lemah. Kita lihat semakin ke atas dia nilai K-nya dia semakin kecil ya. Kemudian Ka-nya semakin ke bawah dia semakin kecil. Oke. Kita lihat contohnya. Ya. Jika ikatan antara logam dan ligandnya itu dia semakin kuat ya, maka dia semakin sulit untuk meremove L.
atau melepas L, sehingga lajunya dia semakin berkurang. Ya. Jadi kalau ikatannya semakin kuat di sini, ikatannya semakin kuat, semakin atas, maka lajunya dia semakin berkurang. Ya. Sedangkan jika ikatannya semakin lemah antara atom pusat atau logam dengan ligan, maka dia kecepatannya dia semakin meningkat. Oke. Kita bandingkan ligan NCS dan NO. Kalau dia reaksinya adalah anasi, ya. Kita lihat di sini yang berpengaruh adalah Ka. Untuk reaksi anasi yang berpengaruh adalah konstanta kesetimbangannya. Kita lihat semakin ke bawah konstanta kesetimbangannya semakin kecil. Berarti semakin cepat laju reaksinya ya. Kita lihat di sini NCS di sini Ka-nya adalah 470. Sedangkan NO itu konstanta kesetimbangannya adalah 0,08 sehingga NO di sini dia akan lebih cepat sedangkan NCS dia akan lebih lambat ya. Karena nilai konstanta kesetimbangannya besar, di sini nilai konstanta kesetimbangannya kecil NO. Oke. Sedangkan untuk kompleks yang akuasi yaitu H2O akan menggantikan NCS. Di sini yang berpengaruh adalah konstanta lajunya. Di mana kalau NCS di sini dia konstanta lajunya dia lebih lambat ya. Kemudian konstanta lajunya yang NO dia lebih cepat. Oke, karena ikatannya antara logam dengan NCS itu dia lebih kuat dan logam dengan NO dia ikatannya lebih lemah. Maka di sini dikatakan bahwa NCS ini akan 100.000 kali lebih lambat daripada mereplace NO3. Maka di sini kesimpulannya yang lebih disukai adalah mekanisme disosiatif, yaitu melepas NCS-nya terlebih dahulu baru H2O masuk. Melepas NO3-nya terlebih dahulu baru H2O masuk. Begitu juga dengan reaksi anasi, yaitu melepas H2O-nya terlebih dahulu baru NCS masuk ya. Maka yang lebih disukai adalah mekanisme disosiatif. Bukti yang ketiga yaitu halangan sterik. Ini hampir sama dengan yang tadi bahwa di sini ada halangan sterik. Yang pertama adalah EN ya, halangan steriknya lebih kecil dan yang kedua ini dia ligannya halangan steriknya lebih besar. Kita lihat di sini kalau dilihat dari kompleksnya ada ligan Cl, ada etilendiamin ya. Kemudian ada Cl. Nah, di sini halangan steriknya dia lebih besar. Karena halangan steriknya di sini lebih besar, maka Cl di sini akan lebih mudah dilepas dan digantikan oleh ligan H2O. Maka di sini dikatakan reaksinya 1000 kali lebih cepat daripada reaksi yang dia halangan steriknya lebih kecil. Maka semakin besar halangan steriknya di sini, maka semakin cepat Cl dilepaskan dan semakin cepat juga H2O untuk masuk sebagai entering ligand. Berarti halangan sterik ini mempengaruhi dan membuktikan bahwa mekanisme disosiatif itu lebih disukai. Yaitu semakin besar halangan sterik, maka Cl di sini dia akan semakin mudah dilepas. Sehingga mekanisme yang lebih disukai adalah disosiatif. Kesimpulannya adalah untuk substitusi ligan pada senyawa kompleks oktahedral ini yang lebih disukai adalah mekanisme disosiatif, baik itu reaksi akuasi maupun anasi. Nah, yang berbeda tadi itu adalah pada reaksi basa, mana dia yang lebih mengikuti mekanisme asosiatif. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.